Shalom, apa kabar saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan? Semoga kita berada dalam keadaan baik dan sehat. Kita jumpa lagi dalam renungan harian di hari Senin, tanggal 18 April tahun 2022. Kasih sayang Tuhan terus kita alami dan rasakan dalam kehidupan kita. Saat ini kita akan membaca firman Tuhan. Mari siapkan hati, kehidupan kita untuk menyambutnya. Mari berdoa. Engkau telah bangkit. Engkau berikan hidup kekal bagi kami. Kami bersukacita dan berbahagia. Dan kami percaya sampai saat ini kasih-Mu akan tetap nyata bagi kami. Tuhan, kami rindu untuk membaca firman-Mu. Roh Kudus, terangi hati dan pikiran kami, biar firman-Mu dapat kami baca dan renungkan dengan indah untuk menjadi pedoman dalam hidup kami. Bersabdalah Tuhan, kami siap menyambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Pembacaan kita dari Lukas pasal 24 ayat 36 sampai ayatnya yang ke-48. Sekali lagi, Lukas pasalnya yang ke-24 pada ayatnya yang ke-36 sampai 48. Firman Tuhan berbunyi demikian. Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi, ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Demikian saudara-saudara firman Tuhan yang boleh kita dengarkan di saat yang berbahagia ini. Amin. Tema kita saudara-saudara, jangan ragu. Sahabat-sahabat Kristus, keraguan bukanlah hal yang tabu. Bahkan keraguan dapat menuntun orang pada kebenaran yang lebih dalam dari sebelumnya. Saudara, para murid Yesus, mereka sempat mengalami keraguan berkaitan dengan iman mereka pada kebangkitan Yesus. Ya, wajar saja karena hal itu belum pernah mereka alami sebelumnya. Memang murid-murid Yesus
pernah melihat Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus, itu dalam cerita di Injil Yohanes pasal 11. Tetapi mereka tidak melihat kematian Lazarus. Sedangkan kematian Yesus mereka lihat bagaimana Yesus mengalami penderitaan, bagaimana Yesus mengalami kesengsaraan, dihina, diludahi, harus memikul salib, harus merasakan jalan Via Dolorosa, jalan penderitaan itu. Mereka saksikan sendiri apa yang dialami oleh Yesus sampai pada kematiannya di Bukit Golgota di atas kayu salib itu. Karena itu saudara-saudara, kematian Yesus yang mereka lihat, yang mereka saksikan, yang mereka pahami adalah sebuah penderitaan. Lalu kemudian mereka berhadapan dengan situasi di mana Yesus ada. Ini menimbulkan keraguan dalam diri murid-murid. Tiba-tiba Yesus muncul, mereka ragu. Sahabat-sahabat Kristus, Yesus mengetahui keraguan mereka. Dan Yesus bertanya, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu?" Saudara, Yesus tidak menegur keras para murid yang sedang meragukan kebangkitan dan kehadirannya di tengah-tengah mereka. Bahkan ketika keraguan itu masih tetap ada setelah diberikan bukti, Yesus tetap tidak memarahi murid-murid, memarahi mereka. Malahan untuk kedua kalinya, Yesus memberikan bukti bahwa Ia sungguh sudah bangkit. Ya, Dia makan, menikmati apa yang disiapkan oleh para murid, supaya mereka semakin paham dan mengerti. Keraguan memang ada dalam diri para murid. Nah, apa yang terjadi dengan para murid, saudara-saudara, juga terjadi pada orang-orang Kristen. Masih ada orang-orang Kristen yang ragu tentang kebangkitan Yesus, sekalipun Alkitab memberitahukan hal itu. Tetapi orang-orang Kristen yang ragu, ya tidak mau menerima bukti-bukti yang ada. Hati mereka bukan hati seorang murid yang bersedia terbuka terhadap kebenaran dari sang guru. Dan apa yang terjadi? Ya, mereka kehilangan iman kepada Yesus yang bangkit. Saudara, iman memang tidak bersifat statis melainkan dinamis. Terkadang iman bisa kuat, bisa lemah. Kadang iman menggebu-gebu, tapi kemudian bisa lemas, bisa loyo. Dan ketika itu terjadi, saudara-saudara, ingatlah bahwa Yesus yang menguatkan para rasul, murid-muridnya. Yesus masih tetap sama hari ini, besok, dan seterusnya. Dia akan menguatkan iman kita. Karena itu, saudaraku, kita yang mendengarkan cerita kebangkitan Yesus, kita yang mengimani dan meyakini, mari jangan pernah ragu. Dia sudah bangkit. Dia ada dalam kehidupan kita dan Dia terus berkarya. Sebab jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kita. Percaya, saudara, jangan bimbang, jangan ragu. Tetaplah memiliki pengharapan besar dalam Tuhan. Dialah yang akan menguatkan iman kita, sehingga kita akan tetap berdiri dengan kokoh untuk menyaksikan dalam iman bahwa sungguh Yesus sudah bangkit. Untuk kuat dalam iman, tetaplah berdoa dengan hati seorang murid, hingga suatu saat iman kita kembali dipulihkan di dalam cinta kasih Tuhan. Jangan ragu, Yesus sudah bangkit, berpegang teguhlah pada keyakinan ini, maka kita tetap akan hidup kuat, kokoh, dan kita akan terus menyaksikan karyanya yang
luar biasa dalam hidup kita. Amin. Mari berdoa. Bapa, terima kasih kami boleh mendengarkan firman-Mu. Engkau meteraikan dalam hati kami agar kami dapat terus mewujud nyatakannya dengan baik. Tuhan, Engkau memberkati kami semua. Saudara-saudara kami yang terus mendengarkan renungan harian ini, Engkau berkati. Biar kami semua terus merasakan damai sejahtera dari Tuhan. Keluarga kami Engkau berkati, anak-anak kami, pertumbuhan mereka, pendidikan mereka, masa depan mereka, pekerjaan mereka, upaya mereka mencari pekerjaan, Engkau berkati semuanya. Bahkan kami dengan segala pekerjaan kami berkati, agar kami terus memperoleh hasil yang indah lewat jerih payah yang kami lakukan di hadapan Tuhan. Demikian Engkau memberkati juga para orang tua kami, Bapak Ibu dalam usia emas, semoga mereka tetap semangat menjalani hidup ini, memiliki tubuh yang sehat, imun yang kuat, dan terus menyaksikan cinta kasih Tuhan. Dan Engkau memberkati semua hamba-hamba-Mu, para pelayan-Mu yang terus menyampaikan firman kepada jemaat-Mu, biar mereka tetap kokoh dalam memberitakan firman. Dan Engkau memberkati bangsa kami, pemerintah kami, biar mereka tetap setia, melakukan yang terbaik, terutama menciptakan suasana yang kondusif di negara kami, sehingga kami boleh hidup dalam keadaan aman. Terima kasih Bapa. Biarlah kami terus meyakini kebangkitan-Mu. Iman kami tidak ragu dan bimbang, tetapi kami hidup dalam keyakinan menyaksikan Kristus yang bangkit itu. Bapa di sorga, ini doa kami. Kami membawa semuanya hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan, Juru Selamat, yang bangkit dan memberi kehidupan kekal bagi kami. Amin. Terima kasih saudara-saudara boleh mendengarkan renungan harian ini. Biarlah firman ini menjadi berkat bagi saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada. Salam sehat, kasih Tuhan terus bersama dengan kita.